Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-dulurku semuanya? Kembali ya, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial dan sosiokultur. Ini untuk ujian CPNS maupun P3K atau CASN ya, calon aparatur sipil negara. Yang ini saya ambilkan kembali dari pusat CPNS yang ditulis oleh Bapak Abdul Aziz Zainuddin. Setelah kemarin kita membahas tentang kompetensi manajerial pada kompetensi integritas, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama. Oke, langsung saja. Terkait dengan kompetensi kerjasama, ini adalah kemampuan menjalin atau membina ya, kemampuan untuk menjalin atau membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, ini terkait dengan kerjasama. Aspek dari kerjasama yaitu ada nomor 1 adalah berpartisipasi dalam kelompok kerja, kemudian nomor 2 menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Kemudian yang nomor 3 adalah efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, membangun komitmen tim sinergi, dan yang kelima adalah menciptakan situasi kerja sama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Contoh soal kerjasama. Anda diminta kepala sekolah untuk memimpin sebuah kepanitiaan ya. Memimpin sebuah kepanitiaan dalam kegiatan sekolah dan dibebaskan untuk memilih anggota tim. Ya. Dibebaskan untuk memilih anggota tim. Pertimbangan yang akan Anda gunakan untuk memilih anggota tim kepanitiaan tersebut adalah ya, dari ini ada bobot tertinggi dan ada bobot terendah ya. Ada yang tertinggi, ada bobot yang terendah. Untuk bobot tertingginya, apabila kita disuruh oleh kepala sekolah untuk memimpin sebuah kepanitiaan dan diminta untuk memilih anggota secara bebas, pertimbangan yang pertama yang akan kita lakukan adalah tim yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin jurusannya berbeda ya. Kemudian kemudian ada yang berikutnya adalah yang mudah bergaul siapa saja, ini sebenarnya juga masuk. Pentingnya pendapat alasan, kita meminta pendapat dari atasan untuk sebaiknya siapa saja yang akan kita pilih, ini juga sebenarnya bisa masuk. Atau yang mau bergabung. Yang terakhir adalah yang sevisi saja atau yang sepemikiran, sepemahaman saja. Jadi dari bobot ini adalah yang paling tinggi, bobotnya adalah yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sehingga harapannya dengan latar yang berbeda ini nantinya akan ditemukan ide-ide yang berbeda-beda dari kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga ketika kita membahas tentang kegiatan yang akan kita lakukan itu nantinya akan ditemukan kegiatan yang kompleks ya, yang berdasarkan pendapat dari berbagai macam pihak dan dari berbagai macam latar belakang.
Yang berikutnya, contoh soal kerjasama nomor 2. Kemampuan manajerial dalam bentuk kerjasama dapat dilihat dari aspek pembangunan komitmen tim agar bersinergi. Sikap yang bukan merupakan kondisi tersebut. Jadi yang bukan merupakan kondisi komitmen tim untuk bersinergi adalah, ada jawabannya, membangun aliansi, ya, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Ingat, ini yang ini di sini adalah kerja kelompok, ya. Jadi penyelesaian kinerja target kerja kelompok. Ini yang bukan merupakan komitmen agar bersinergi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari yang A, membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Ini kan cakupannya luas, ini luas sekali. Antar unit kerja dalam sebuah organisasi. Ini kan harus yang memang komitmen yang harus kita lakukan dalam bersinergi, dalam membentuk kerjasama. Kemudian yang B, memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain. Ya, ini kan unit kerja lain, bukan kelompok. Sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Kemudian C, mengembangkan sistem menghargai kerjasama antar unit. Nah, ini sekali lagi, ini juga antar unit, agar dapat tercapai target organisasi. Yang D, memberikan dukungan semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Nah, ini lebih luas lagi. Ya. Nah, kalau pertanyaan yang disampaikan itu adalah yang termasuk kondisi tersebut, ini adalah pemilihan kita adalah yang poinnya paling besar adalah ini, D, ya, karena pencapaian target organisasi. Kalau ini kan unit kerja, ya kan. Nah, kalau ini adalah kerja kelompok, artinya ini adalah yang bukan merupakan kondisi komitmen tim agar bersinergi. Contoh soal kerjasama nomor 3. Oh, tidak ada. Kita langsung ke manajerial komunikasi. Komunikasi yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, ya, jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Ini yang komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Jadi jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, ini terkait dengan komunikasi. Aspek dari komunikasi yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Ya, menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Kemudian nomor 2, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain sebagainya. Ini adalah aspek
komunikasi. Kemudian yang nomor 3, berkomunikasi secara asertif. Asertif itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, ini adalah termasuk keterampilan yang harus kita miliki. Terampil berkomunikasi baik lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Ya, kadangkala dalam organisasi itu kan ada informasi yang sensitif, rumit, dan juga kompleks. Nomor 4, ini aspek komunikasi, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian aspek nomor 5, menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan peningkatan kinerja. Contoh soal komunikasi. Nomor 1. Orang tua saya sakit keras. Akan tetapi tugas saya sebagai seorang guru kelas juga tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah, ini terkait dengan komunikasi. Nah, sikap saya adalah dari option A, B, C, D. Poin yang terbesarnya adalah berusaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan meminta izin kepada kepala sekolah jika memang diperlukan. Jadi kita tetap melaksanakan tugas belajar mengajar, dan ketika memang hal itu diperlukan, kita bisa mungkin dengan cara memberikan tugas, namun sebelumnya kita sudah meminta izin terlebih dahulu kepada atasan atau kepala sekolah jika itu istilahnya sangat diperlukan. Sebagai contoh, kadangkala kan kita itu ketika orang tua kita sakit itu kan harus kita tunggui, dan mungkin juga harus ada keperluan yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan oleh keluarga kita, keluarga yang lain. Yang harus melakukan adalah diri kita. Saya kira kepala sekolah pun akan memberikan izin, ya, memahami dengan kondisi yang sedang kita hadapi, dan sebagai konsekuensinya kita juga harus tetap memberikan tugas atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mungkin dengan cara memberikan tugas agar bisa disampaikan oleh guru piket. Ini hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kita lihat dari option yang lain, yang A, tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. Bahwa ingat, yang namanya surat izin ini kan yang sakit kan orang tua kita, bukan kita. Jadi yang memiliki izin sakit adalah orang tua, bukan diri kita. Kemudian B, mengajar seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari sekolah. Ya, ini saya kira namanya orang tua sakit keras, bagaimana kita mau menghubungi menggunakan telepon, ya. Nah, jadi ini hal yang tidak mungkin, ya. Kalau mungkin menghubungi keluarga ini masih bisa, mungkin saja bisa dilakukan, tapi kalau menghubungi orang tua yang sedang sakit kan hal ini sama sekali tidak bisa kita lakukan. Kemudian mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Datang ke sekolah agak siangan dan menjelaskannya kepada kepala sekolah bahwa orang tuanya sakit. Nah, ini tentunya terkait dengan jam pelajaran ini, ya, ini sebaiknya ya jangan dilakukan. Lebih baik kita meminta izin kepada kepala sekolah dan kita memberikan tugas, sehingga tugas beban belajar siswa tetap terlaksana, tugas kita tetap terlaksana, tetapi orang tua kita juga bisa kita
tunggui atau bisa kita urus. Contoh soal komunikasi nomor 2. Agar Anda mampu berkomunikasi secara asertif dan terampil berkomunikasi lisan ataupun tulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks, maka sikap yang harus Anda hindari, jadi yang harus kita hindari adalah yang harus kita hindari adalah mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Jadi mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain. Nah, di sini kan tidak ditulis bahwa pesan itu pesan baik atau buruk, ya. Nah, baik atau tidak. Nah, kalau ternyata pesannya pesan tidak baik, ya tentunya kan harusnya tidak kita lakukan. Ya. Karena di sini tidak hanya ditulis seperti ini, jadi ini adalah kini harus kita hindari mendengarkan pihak lain secara aktif, kemudian menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain tersebut dan memberikan respon yang sesuai. Ini harus kita hindari. Nah, berarti yang A, menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat, suasana yang tepat, kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Jangan pada saat suasana yang sedang sibuk atau pada suasana yang sedang tidak menguntungkan. Kemudian menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain. Jadi disederhanakan topiknya. Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kemudian membuat proposal yang rinci dan lengkap. Ini adalah hal yang harus kita lakukan baik secara tulis maupun secara lisan untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Ya. Berikutnya adalah soal komunikasi. Contohnya hanya 2 ya. Oke, kita langsung ke kompetensi orientasi pada hasil. Ya. Orientasi pada hasil. Yaitu orientasi pada hasil yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Ya. Kemudian aspek-aspeknya, yang pertama bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Kemudian untuk memenuhi standar kerja, yang kedua berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Kemudian yang ketiga, menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Yang keempat, mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.
yang kelima meningkatkan mutu pencapaian kerja. Ya, ini aspek-aspeknya pada aspek orientasi pada hasil. Untuk contoh soalnya, nomor 1. Dari sekian guru di sekolah, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya. Jadi, merasa beban tugas terberat ada pada diri Anda. Dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah, ya, yang harus kita lakukan adalah mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Ya. Jadi, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun terbebani. Ini adalah nilai yang terbesarnya. Kemudian, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Ini nomor 2. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. Konsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. Kemudian mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja. Yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Ya, ini dari pilihan option ini ada pilihan option A dan option D yang bisa membuat kita terkecoh ya. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Karena apa? Sebenarnya kan kita terbebani dengan tugas-tugas yang sangat banyak, yang berat, yang dikejar-kejar oleh deadline ya. Makanya yang harus kita lakukan ini, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Kalau ini mengerjakan semua tugas dengan senang hati, padahal kan kita tidak senang karena kita terbebani dengan tugas itu. Ya. Dan berusaha memenuhi target deadline. Ya. Ini sebenarnya baik, tapi kan ini bertolak belakang dengan kondisi di mana bahwa sebenarnya kita itu merasa stres karena dikejar oleh deadline waktu. Soal orientasi pada hasil nomor 2. Agar organisasi Anda dapat meningkatkan mutu pencapaian kerjanya, hal yang kurang tepat dilakukan adalah, jadi agar organisasi kita atau organisasi Anda dapat meningkatkan mutu pencapaian kerjanya, hal yang kurang tepat yang dilakukan adalah menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Jadi menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi ya. Jadi ini standar kerja pribadi ya, yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Ini adalah hal yang kurang tepat yang kita lakukan. Nah, hal yang tepat yang harusnya kita lakukan adalah memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Ini adalah pencapaian kerja nyata, pencapaian kerja yang harusnya kita lakukan. Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi dan nasional. Kemudian membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional. Dan yang E, mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. Jadi kenapa kita memilih D? Karena ini di sini ada
menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi daripada unit kerja organisasi. Ya. Oke, kita lanjut ke aspek kompetensi pelayanan publik. Ya. Kompetensi pelayanan publik yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Ini adalah terkait dengan komponen pelayanan publik. Contoh soalnya, kita melanjut ke aspeknya dulu. Aspek-aspeknya pada pelayanan publik adalah yang pertama, menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Yang kedua, mampu mensupervisi, mengawasi, menyelia, dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Kemudian mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Dan yang nomor 4, kemampuan memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan, kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Kemudian yang kelima, mampu memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai politik. Ya, ini adalah aspek-aspeknya pelayanan publik. Jadi kita tidak boleh berdasarkan pribadi, ini keluarga saya harus kita dahulukan, ini pemimpin partai saya atau pendukung partai saya. Ini tidak boleh. Contoh soal pelayanan publik nomor 1. Saya diutus untuk menghadiri seminar mewakili sekolah untuk menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Ingat, yang laporannya adalah tidak terlalu mendesak. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Jadi laporan yang harus kita susun itu tidak mendesak untuk segera dilakukan. Jadi ya, kita harus menghadiri seminar tersebut dan setelahnya nanti menyusun laporan kembali. Ini dia yang tidak terlalu mendesak. Kalau saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Ya, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau ditunda. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Ini tentunya sangat tidak relevan ya. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Ini jawaban D ini hampir sama dengan E ya. Jadi akan menghadiri seminar kemudian mengerjakan laporannya nanti saja. Tetapi kalau yang di D ini kan bahwa karena apa? Laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan.
Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada kompetensi pelayanan publik. Agar kebijakan pelayanan publik dapat menjamin, ya kalau besar ya, besar. Agar kebijakan pelayanan publik dapat menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi kelompok partai politik, langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Coba kita lihat dari jawabannya adalah menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi atau nasional. Jadi menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar ini. Ini yang harus kita lakukan. Coba kalau kita lihat dari B, menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya, ingat ini oleh instansinya, telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi kelompok partai politik. Ya. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. Memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, profesional, dan lingkup organisasi. Ya, ini dalam lingkup organisasi. Jadi dengan dunia luar, lingkup organisasi. Kemudian D, menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini yang salah ya. Dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tanpa transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi berfokus pada ini yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Nih. Kemudian E, mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan. Nah, dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Ini kenapa yang B, C, D, E tidak menjadi pilihan yang paling berat, karena di sini ada instansi, ya, terselenggara instansinya, kemudian di sini lingkup organisasinya, kemudian di sini kebutuhan pemangku kepentingan, di sini juga pemangku kepentingan. Nah, yang A ini adalah pelayanan publik mengikuti standar objektif secara instansi maupun nasional, di lingkungan instansi maupun nasional. Oke, sekarang terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Aspeknya adalah pengembangan diri, meningkatkan kemampuan bawaan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan, memberikan umpan balik atau membimbing, menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Yang 5, menciptakan situasi yang mendorong organisasi
untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Contoh soalnya, Anda menemukan artikel di internet yang dapat membantu peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Sikap Anda adalah jadi dari pilihan yang ada menerapkan dalam pembelajaran, memberitahu rekan guru yang dekat saja, memberitahu artikel itu saat rapat sekolah, memberitahu rekan guru yang mau tahu saja, memberitahu kepada seluruh guru di sekolah. Jadi ketika kita menemukan artikel di internet yang dapat membantu peningkatan kualitas pembelajaran di kelas adalah kita hanya memberitahu artikel itu saat rapat sekolah. Kenapa di rapat sekolah? Karena pada saat di rapat sekolah ini kan semua dewan guru, kemudian dan juga karyawan semuanya hadir, sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi terkait dengan artikel yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas itu. Kemudian soal nomor 2. Agar organisasi dapat mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil, langkah yang kurang tepat terkait dengan mendukung pencapaian hasil adalah berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Ini adalah hal yang kurang tepat dilakukan agar organisasi dapat mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Ini adalah berupaya meningkatkan diri dan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Kenapa? Kita lihat optionnya di sini. Ada option A, menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi. Merekomendasikan atau memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi, kemudian memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan tingkat instansi, karena yang kita pimpin ini kan di tingkat instansi. Kompetensi nomor 7, mengelola perubahan, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Aspeknya mengikuti perubahan dengan arahan, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat, memimpin perubahan pada unit kerja, kemudian memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi atau nasional. Contoh soalnya, nomor 1, sebagai seorang guru, Anda akan dipindah tugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? Tentunya yang akan kita lakukan adalah menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang kondisi daerah tersebut. Kalau menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu, ini tidak boleh kita lakukan. Apalagi sebagai calon aparatur sipil negara itu kan kita memang sudah membuat surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi harusnya kita tetap menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut.
langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. Kemudian menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu, menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Ini hampir sama ya dengan yang A, namun di sini yang A menolak dengan tegas. Nah, kalau ini hanya menolak tugas, jadi hampir sama. Nomor 2, bentuk sikap proaktif beradaptasi yang tepat dalam mengikuti perubahan adalah, jawabannya menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Ini yang sikap proaktif. Kalau membantu orang lain dalam melakukan perubahan, menyelesaikan prioritas kerja berulang-ulang jika diperlukan, mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat, memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan, ini adalah ya sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Namun dari option yang A, B, C, D ini nilai option yang tertingginya adalah yang A, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Berikutnya tentang kompetensi pengambilan keputusan, yaitu kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematif dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Contoh soalnya, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data sekolah ke publik. Sikap yang dapat Anda lakukan adalah, ya, jadi kita sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting. Namun tiba-tiba kita menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang bisa berakibat bocornya data sekolah ke publik. Maka hal yang harus kita lakukan adalah tentunya menyelesaikan dulu pekerjaan yang penting tersebut. Jadi pekerjaan yang penting tersebut diselesaikan dulu. Kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Ya. Ini yang kita lakukan. Kemudian soal PK nomor 2. Cara yang tepat untuk menganalisis permasalahan secara mendalam adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Ya. Kemudian kemampuan, apa itu kompetensi sosial kultural? Kemampuan sosial kultural itu adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, terpeka terhadap perbedaan individu kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam persatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga dapat menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah kompetensi sosial kultural, karena masyarakat Indonesia ini kan majemuk. Level kompetensi sosial kultural yang pertama, peka memahami dan menerima kemajemukan, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi,
wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Contoh soal sosial kultural nomor 1. Anda adalah seorang guru yang tinggal jauh dari keluarga. Pada suatu waktu Anda ingin mengajukan izin cuti untuk silaturahim ke keluarga atau silaturahmi ke keluarga. Di sisi lain, ada seorang teman guru lain pada waktu yang sama juga ingin mengajukan cuti untuk merayakan hari keagamaan. Sikap Anda adalah, ini terkait dengan merayakan hari keagamaan. Maka yang harus kita lakukan adalah menunda cuti untuk menghormati izin cuti hari raya keagamaan rekan guru lain. Dialah yang tertinggi. Tetap mengajukan cuti dan menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan. Menunda cuti karena izin cuti Anda tidak lebih penting daripada izin cuti rekan guru. Ya, ini sebenarnya bisa saja. Ini kan hampir mirip dengan yang B, ya, dengan yang C, ya. Menunda cuti karena izin cuti Anda tidak lebih penting. Dan di sini juga menunda cuti untuk menghormati. Cuma di sini ada istilah menghormati. Nah, kalau di sini kan hanya karena izin cuti kita, teman izin cuti ya kita itu tidak lebih penting daripada izin cuti rekan guru yang lain. Kalau di sini dalam rangka menghormati. Tetap berangkat silaturahmi ke keluarga sebelum izin cuti turun. Anda lebih dahulu mengajukan izin cuti sehingga Anda yakin bahwa izin cuti tersebut hak Anda. Jadi yang harus kita lakukan adalah menunda cuti untuk menghormati izin cuti hari raya keagamaan rekan guru yang lain. Contoh soal sosiokultur nomor 2. Salah satu bentuk aktivitas Anda untuk aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Ini adalah yang terbesar. Kalau salah satu bentuk aktivitas mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi keterbukaan, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman, menjadi mediator. Ini tentunya hal-hal yang juga perlu kita lakukan. Namun poin tertingginya adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan silahkan bagi yang terasa penjelasan saya ini kurang jelas, Anda bisa mengunjungi langsung laman dari pusat CPNS, ya. Bisa melalui Google, silahkan Anda cari pusat CPNS, dan hal ini yang ditulis oleh pusat CPNS karangan dari Bapak Abdul Aziz Saifuddin. Mohon maaf dalam memberikan penjelasan, mungkin karena saya juga ini hanya mendapatkan materi dari teman sehingga saya hanya tertarik untuk menyampaikan dan sebagai konten saya di Citra Green TV ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Semoga teman-teman, sedulur-sedulur semua yang melihat video ini pada saat uji calon ASN nanti atau calon P3K dapat lulus dan bermanfaat, berkah dunia dan berkah akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.